Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Rizal Wijaya masih menemani Anda di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, didukung oleh AIDS Health Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita masih berbincang terkait pencegahan HIV dan AIDS di lingkup PMI. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, masih terhubung secara virtual ya bersama Ibu Eis Komala selaku Sekretaris PMI Jakarta Timur. Dan program ini bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kemudian kita juga disiarkan melalui 104,2 MS3 FM Jakarta, atau Anda juga bisa menyimak kami melalui live streaming di website kbr.id serta tonton kami di YouTube channel Berita KBR. Dan sekaligus saya juga ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Eki ya pagi hari ini. Silakan Anda bisa telepon di nomor bebas pulsa di 0800 245 7893. Untuk SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Baik, Bu Eki, ini ada Ya, juga pertanyaan yang mewakili pertanyaan saya sebelum jeda tadi ya. ya, Ada Sarlita Anggraini dari YouTube nih. HIV jadi sebuah ketakutan bagi semua orang. Bagaimana cara HIV terus dikampanyekan agar masyarakat bisa berpikir menjauhi virusnya, bukan orangnya. ya. Kemudian Desi Andriani dari Bantul, apakah selama ini dari PMI ada program sosialisasi dan edukasi khusus tentang HIV/AIDS kepada para pelajar di sekolah-sekolah? Jadi Ya. kayak kampus to kampus, school to school gitu kali ya. Ya. PMI Goes to School misalnya. Silakan, boleh dijawab. Ini juga pertanyaannya sama dengan yang saya tanyakan tadi ya sebelum jeda ya Bu Eki ya. Ya. Silakan. Terima kasih Mas Rizal, Mbak Sarlita. Memang betul, dari dulu juga kita selalu kampanyekan gitu ya, jauhi virusnya, bukan orangnya. Dan ini udah menjadi tagline teman-teman supaya bisa support ODA juga, ODIF gitu ya, orang dengan HIV/AIDS. Dan memang tidak bisa pemerintah apa namanya, kita bisa membebankan pemerintah, ini bukan tugas pemerintah sendiri, tetapi artinya pemerintah lah yang akan memfasilitasi semuanya. Kita yang ada di bawah implementer di grassroots apa berkomitmen untuk membantu pemerintah bagaimana caranya sosialisasi ini bisa lebih komprehensif, lebih masif, lebih luas lagi gitu supaya masyarakat juga lebih meningkat pengetahuannya dan pemahamannya. Karena kalau kenapa masih sampai sekarang masih ada diskriminasi, berarti memang edukasi kita yang menjadi PR besar nih, edukasi belum merata, kemudian mungkin orang-orang key person juga belum terlalu banyak. Dulu kita pernah mencetak banyak banget gitu ya key person, bahkan di semua LSM yang penggiat HIV juga mencetak banyak key person untuk bisa menyebarluaskan informasi tentang HIV. Tetapi mungkin sekarang mereka sudah disibukkan dengan kesibukan masing-masing, yaitu bekerja, dengan keluarga, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita galakkan lagi, karena beberapa tahun ini apa namanya, pemerintah juga sudah mulai seperti membagi konsentrasinya, tidak fokus lagi kepada HIV dan AIDS, karena apalagi dengan pandemi gitu. Nah, HIV itu sama AIDS tuh seperti kayak sudah, oh ya udah dilupakan dulu, di skip dulu. Makanya ini yang harus jadi concern kita, bagaimana kita meningkatkan lagi awareness dengan cara memberikan edukasi dan informasi yang lebih komprehensif dan masif gitu. Nah, bagaimana dengan program PMI yang menyasar Iya, ke sekolah? sebelum Sebenarnya menjawab PMI, itu, Bu Eki sebelum menjawab itu ada penelpon yang sudah terhubung juga. Sekalian bisa nanti dijawab ya. Ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan. pagi Iya, Putri. iya, selamat pagi, Bu. Ini tadi saya setuju sekali dengan apa yang Ibu katakan soal bahwa kita perlu terus mengedukasi masyarakat ya, Bu ya, Betul, karena betul. apa namanya, isu HIV/AIDS, stigma, Ya, diskriminasi, walaupun apa namanya, ini sudah berlangsung lama, tapi sampai
sekarang masih terjadi. Tapi juga Iya. yang menurut saya perlu diedukasi itu juga pejabat publik, Bu, pejabat pemerintah. Karena Betul. bagaimanapun pernyataan, sikap mereka atas melihat HIV/AIDS itu akan mempengaruhi ketika mereka membuat aturan. Nah, apalagi yang terakhir kita dengar ada pernyataan yang kontroversial sekali dari salah satu pejabat pemerintah kita soal penanganan HIV/AIDS. Itu kan kemudian masyarakat yang di akar rumput kan melihatnya, wah, pemerintahnya menganjurkan seperti ini, begitu. Nah, Bisa itu saja kan seperti diikuti kayak, gitu ya. iya, nah itu kan kemudian kayak membuat usaha selama ini edukasi kepada masyarakat kayaknya jadi Sia-sia. jadi terganggu begitu. Nah, saya kira itu perlu mendapat perhatian juga, apalagi nanti kan kita mau pemilu nih, Bu, kan itu kan juga ini perlu kita dorong supaya anggota legislasi juga para calon kepala daerah yang maju juga perlu punya program yang khusus terkait dengan penanganan penyakit seperti HIV/AIDS ini. Saya kira itu Mungkin saja, Bu. Terima ini ya kasih. sama seperti yang dilakukan di PMI internal sendiri ya, bahwa peningkatan kapasitas perlu dilakukan ya terhadap mereka. Baik, Iya, terima kasih Bu Tri. Ya, silakan Terima boleh kasih. ditanggapi sekaligus pertanyaan yang kedua tadi, program PMI adakah dilakukan yang menyasar ke kampus to kampus atau sekolah gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk pemerintah memang ranahnya pemerintah ya. Saya juga tidak punya kewenangan untuk menjawab ini. Tetapi yang kita ketahui adalah pemerintah itu sudah mempunyai kebijakan tentang standar pelayanan kesehatan, terutama di pelayanan-pelayanan kesehatan publik. Nah, ini sudah dilatih semua petugas-petugas kesehatannya untuk lebih friendly dengan orang-orang HIV, teman-teman remaja yang misalnya ke klinik, tidak diskriminasi dan sebagainya. Mungkin ada beberapa yang menjadi catatan pemerintah untuk lebih banyak ke monitoring dan evaluasinya kepada pelayanan-pelayanan publik, pelayanan kesehatan terutama ya di puskesmas dan sebagainya. Inilah nanti kita dorong juga pemerintah melalui teman-teman penggiat HIV di bawah di grassroots. Nah, untuk sosialisasi di sekolah, PMI sebenarnya melalui PMR yang tersebar di sekolah-sekolah, mereka punya yang namanya kurikulum ada remaja sehat. Kita juga punya program pendidikan remaja sebaya yang modulnya itu sudah sangat mengakomodir kebutuhan remaja terkait dengan pencegahan HIV. Tetapi tidak hanya pencegahan HIV yang diakomodir di informasi awal. Jadi sebenarnya informasi ini tidak ujuk-ujuk langsung informasi HIV gitu. Dia harus ada awalnya. Kenapa butuh informasi HIV? Dia harus dapat edukasi tentang bagaimana kesehatan reproduksinya, kemudian kesehatan reproduksi itu penting. Remaja harus tahu kapan dia menggunakan atau memanfaatkan atau mempraktekkan organ-organ reproduksinya dia supaya dia tidak Ya, Bu Eki, mungkin bisa di-unmute dulu Bu Eki, suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Bu Eki, halo. Bu Eki bisa mendengar suara saya, Bu Eki? Ya, Bu Eki, tolong bisa di-unmute terlebih dahulu. Kepencet kayaknya. kesehatan reproduksi, seksualitas. Boleh diulang Ibu, tadi tidak terdengar suaranya, soalnya iya termute. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk itu bahasa apa ya, tidak hanya tiba-tiba langsung dikasih HIV. Jadi harus ada prolognya, mereka harus mengetahui tentang kesehatan reproduksinya, kemudian tentang seksualitasnya, kemudian bagaimana resiko-resikonya ketika dia menentukan harus seksual aktif gitu, dan dia tahu bahwa ada infeksi menular seksual, dan HIV adalah ending dari kesemua perilaku ini, sampai dampaknya adalah teman-teman bisa terdampak HIV gitu. Entry-nya adalah ya itu tadi, tidak paham dengan kesehatan reproduksi, dia tidak tahu bagaimana tentang seksualitasnya, sampai dengan dia harus paham pencegahan infeksi menular sebagai entry point untuk
RDN HIV Oke. gitu. Berarti informasi dasarnya itu benar-benar sudah harus ditanamkan dari awal gitu ya, Ibu Eki ya. Hmm, Sebenarnya benar, sebenarnya hal ini juga bisa dilakukan dari lingkungan terkecil keluarga misalnya, bukan hanya betul, di lingkungan sekolah ya nggak sih? Dari betul. masyarakat kita saja mungkin nih bisa mulai dari sekarang kita tingkatkan kapasitas dari internal keluarga masing-masing. Seperti itu nggak sih, Bu Eki? Betul, betul banget. Makanya pendidikan di keluarga itu juga kan menjadi satu pendukung gitu ya untuk meningkatkan apa informasi dan edukasi di eh, lingkungan anak-anak, remaja Oke. gitu. Bahkan kalau kita tidak juga bisa mengandalkan sekolah untuk atau misalnya membebankan itu menjadi tanggung jawab sekolah bagaimana cara mengedukasi remaja tentang kesehatan reproduksi gitu. Sementara tidak ada kurikulum tentang kesehatan reproduksi, apalagi tentang HIV/AIDS. Hmm, Makanya PMI membuat sebuah modul, membuat sebuah program untuk mengakomodir. Tidak hanya PMI, teman-teman LSM juga banyak banget yang sudah oke. menyasar gitu, ke sekolah-sekolah. Melalui PMR itu tadi ya. Ya, betul. PMR Baik. digunakan bisa jadi role model, bisa jadi peer educator, dia jadi peer information untuk yang bahaya adalah mereka membutuhkan informasi, tetapi mencari informasinya ke tempat yang tidak tepat. Betul. Dan akhirnya mereka mendapat informasi yang tidak benar, tidak tepat, dan kadang penuh dengan ketakutan gitu ya. Oke. Kebetulan anak saya juga ikutan ekskulnya PMR dan ternyata PMR tugasnya bukan hanya ini ya, menolong teman-teman yang pingsan pada satu upacara ya di sekolah. Itu bagian itu salah Bagian salah iya, salah duanya ya itu ya nilai-nilai seperti kemanusiaan juga ya ditanamkan. itu. Tapi juga terkait dengan informasi dari informasi dasar sampai edukasi atau pendidikan pemahaman terkait isu HIV/AIDS juga diberikan dalam modul-modul yang diberikan melalui PMR ini ya, Ibu Eki ya. Oke, dan kita akan lanjut kembali Bu Eki, obrolannya semakin menarik nih ya terkait dengan tema kita hari ini yaitu pencegahan HIV dan AIDS di lingkup PMI. Tentunya masih sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu untuk Anda yang ingin bertanya, bisa langsung hubungi telepon bebas pulsa 0800 245 7893. Untuk WhatsApp di 0812 118 8181, live chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id.